Setelah kita bisa menampilkan suatu post, kita bisa menambahkan suatu post, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba mengubah nilai post yang sudah tersimpan di database. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah menambahkan metode di postmodel.fast.php. Metode yang kita tambahkan pertama kali adalah getById, dan metode yang kedua adalah update. Pada metode getById, kita akan memiliki satu parameter yaitu id, yang mana nanti digunakan untuk pemilihan id dari suatu post dengan menggunakan perintah select all from post where id-nya adalah sesuai dengan nilai parameternya. Sehingga nanti yang diubah hanya satu post sesuai dengan id yang ada di parameter. Kemudian statement tersebut akan kita jalankan query-nya berdasarkan dari koneksi database yang sudah kita buat sebelumnya. Hasil dari select ini akan kita return. Metode yang kedua adalah update. Di sini memiliki 3 parameter, yaitu ID, title, dan content, sesuai dengan kolom yang ada di tabel post. Metode ini nanti akan menjalankan perintah update, yang akan memperbaiki post yang kita pilih dari getById tadi, yaitu update post set. Title-nya kita ubah sesuai dengan title baru yang kita tuliskan nantinya. Kemudian konten juga akan kita ubah sesuai dengan konten baru yang akan kita ubah nantinya. Where ID-nya adalah ID yang kita pilih, ID dari post yang kita pilih. Kemudian query ini nanti akan kita jalankan berdasarkan dari koneksi database yang sudah kita buat sebelumnya. Berikutnya, kita juga perlu menambahkan metode pada controller post. Pada controller post, kita menambahkan 2 metode, yaitu edit form dan edit process. Di edit form ini nanti kita akan mendapatkan ID dari post yang akan kita pilih. Kemudian apabila ID-nya tidak ada, maka kita akan dilarikan kembali ke controller post dengan metode index. Namun apabila ID-nya ada, maka kita akan menjalankan model dari post model, dan kita akan memanggil getById dari ID yang kita pilih. Kemudian apabila nanti post dari ID yang kita pilih tidak ada barisnya, maka kita akan di-redirect ke halaman post. Sedangkan apabila ada barisnya atau ada datanya, maka kita akan menampilkannya melalui view dengan nama edit post, yang mana nilai datanya adalah seperti yang ada di sini, yang akan dijelaskan lebih lanjut setelah ini. Pada metode edit process, di sini kita akan memanggil ID dari post, kemudian title juga dari post, content dari post. Kemudian kita akan memanggil model dari post model, dan kita memanggil metode update dari kelas post model tersebut dengan menggunakan 3 parameter, yaitu ID, title, dan content. Setelah selesai, kita akan di-redirect ke halaman post. Jangan lupa kita juga perlu menambahkan view untuk edit postnya. Kita tambahkan view di sini berupa file dengan nama editpost.php, yang mana view ini nanti bukan berupa PHP, tapi langsung berupa HTML yang akan menampilkan suatu form, yang nanti apabila form ini disubmit akan dilarikan ke controller post dengan metode edit process. Kemudian di sini yang ditampilkan adalah berupa ID yang di hidden, jadi tidak akan muncul nanti ya di halaman webnya, yang diperoleh dari post ID, dari kolom ID. Kemudian title-nya diperoleh dari kolom title,
dan kontennya diperoleh dari kolom konten. Oke, kita coba menjalankan URL. Namun di sini kalau kita lihat ada beberapa parameter ya yang perlu kita masukkan, yaitu ada C untuk controllernya berupa post, M yaitu metodenya berupa edit form, kemudian ID. Nah, di sini ID-nya belum kita ketahui. Untuk saat ini kita tahu bahwa ID-nya 1, tapi nanti kalau seandainya postnya sudah ada banyak, bagaimana caranya kita bisa tahu ID berapa yang ada di situ? Kalau seandainya nanti ID-nya sudah tidak urut karena ada beberapa post yang dihapus, maka ID berapa yang perlu kita masukkan di sini? Maka dari itu kita perlu mengetahui ID itu dari database. Hanya saja user itu tidak boleh membuka database. Misalkan kalian sebagai user, sebagai pengguna, sebagai mahasiswa ingin mengetahui ID dari, misalkan ID dari dosen, maka kalian tentu saja tidak bisa melihat ID dosen dari database karena kalian tidak memiliki hak. Lalu bagaimana caranya? Ya, kita harus mengubah halaman postnya kita supaya nanti kita bisa tinggal klik ya, kita sebagai user tinggal klik saja post mana yang akan kita edit. Jadi di sini di halaman post akan kita tambahkan di bagian else ya, di dalam bagian else nanti kita tambahkan echo agar nanti kita bisa memilih link edit di sini. Oke, pada file post.php kita perlu menambahkan di bawahnya printf ini berupa echo seperti ini. Ya, jadi di sini ada div yang ada linknya yang mengarah ke post, edit form, dan juga ID dari kolom ID melalui link bertuliskan edit. Mari kita coba kembali dari halaman web ini, kita coba refresh. Nah, di sini akan muncul link edit yang mana kalau kita perhatikan di edit ini, kalian coba lihat di bawah sini ya, di sini ada linknya, ada keterangannya. Nah, di bawah itu ada tulisan localhost MVC, parameter C-nya adalah post, metodenya adalah edit form, ID-nya adalah 1. Oke, jadi kalau sebelumnya kita hanya menggunakan nilai post dari kolom title, dari kolom konten, sekarang kita juga memanfaatkan dari kolom ID. Kita coba klik link edit ini, maka akan ditampilkan berupa halaman yang menampilkan berupa form, ada title, ada konten, dan juga ada tombol edit post, yang mana title dan konten ini nilainya seperti yang ada di database tadi ya, yang sudah kita simpan sebelumnya. Kemudian coba kita lihat di sini ada controller post, ada method edit form. Kita coba lihat ya di controller post, kemudian di method edit form itu seperti apa. Di controller post, kemudian pada method edit form. Di sini kita akan mengambil ID dari get. Jadi dari sini ID-nya 1. Apakah tidak ada ID-nya? Tidak ya, karena ada ID-nya. Maka ini dilewati. Nah, sekarang kita akan memanggil post model. Kemudian kita panggil metode get by ID. Coba kita lihat di post model. Di get by ID. Nah, ID-nya tadi 1. Select all from post where ID sama dengan 1. Maka kita akan mendapatkan data ini. Ya, untuk ID 1 kita mendapatkan data ini. Kemudian
setelah kita mendapatkan datanya dimasukkan ke dalam variabel post, di sini ditanyakan apakah post tidak memiliki baris. Ya, karena tadi ada datanya maka memiliki baris, maka ini dilewati. Nah, berikutnya kita akan menampilkan view dengan nama edit post dengan data. Ini key-nya ya, key-nya sekarang namanya post, sedangkan value-nya adalah post dari hasil query select tadi, kemudian di fetch object. Jadi post ini nanti ada 3 kolom tadi ya, ada ID, title, dan content. Oke, kita lihat view edit post. Nah, di sini untuk yang pertama ada input type hidden dengan namanya ID yang diambil dari post. Nah, post ini dapatnya dari mana? Kita coba lihat lagi di post controller. Nah, ini ya, key-nya adalah post. Masih ingat ya, di load view-nya controller ya, key-nya ini nanti akan menjadi berupa variabel. Jadi variabelnya adalah variabel post dengan nilai yang tadi yang pakai fetch object. Ya, di sini post ID ya, fetch object tadi ya, ada ID, ada title, ada content. Di sini yang diambil adalah ID-nya. Jadi input type hidden ini nilainya adalah 1. Kemudian title ini nilainya adalah dari title yang ada di tabel post. Sedangkan konten ini dari kolom konten. Kita lihat kembali di halaman webnya ada title, ada konten, tapi ID-nya tidak terlihat. Kenapa? Karena di sini inputnya adalah type-nya hidden. Coba kita lihat dengan menggunakan F12. Kemudian kita cek di elemennya. Kita lihat. Nah, di dalam form ini sebenarnya ada input type hidden. Ada ID nilainya 1. Karena hidden ya tidak muncul di sini. Ya. Coba kalau ini seandainya kita ubah menjadi teks. Nah, muncul di sini 1. Ya, jadi karena ini di hidden, maka nilai satunya tidak terlihat. Ya, ID yang nilai 1 tidak terlihat. Dia dengan elemen input dengan nama ID. Oke. Kalau seandainya kita tutup dulu. Kalau seandainya ini kita ubah, misalkan title-nya kita ubah menjadi PemWeb gitu. Kita singkat. Kemudian kontennya kita ubah juga, mari kita belajar bersama dengan rekan. Nah, kita misalkan tambahkan seperti ini. Kemudian kita edit. Berubah ya, title-nya PemWeb, kontennya adalah mari kita belajar bersama dengan rekan. Mengapa bisa seperti ini? Kita lihat kembali di edit post PHP di view form tadi. Ketika edit post ini diklik atau disubmit, maka akan menjalankan aksi bahwa kontrolnya adalah post, metodenya adalah edit proses. Nah, kita coba lihat di control post di metode edit proses. Di sini kita akan mengambil nilai-nilai yang ada di input maupun di text area, yaitu dengan menggunakan metode post. Ada ID, ada title, ada konten. Kemudian kita panggil model post modelnya. Kemudian kita jalankan metode update berdasarkan dari ID, title, dan kontennya. Ya, kita lihat di post model di bagian update. Di sini menjalankan perintah update post. Jadi kita akan mengubah tabel post dengan nilai title sesuai dengan
nilai yang kita ubah tadi ya, konten sudah sesuai dengan yang kita ubah tadi berdasarkan ya where ID dari ID yang kita pilih. Kemudian dijalankan query-nya. Setelah itu kita di redirect ke halaman post. Itulah yang terjadi ketika kita menekan tombol edit post, kemudian kita diarahkan ke halaman post seperti ini.